Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Sri Epaningsi dengan NIM 2317020008. Saya mahasiswi program studi D3 Kesekretariatan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini riset saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Produktivitas Akademik Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Nah, pada slide pertama terdapat bab 1 pendahuluan yang memiliki subjudul latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Nah, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter tidak hanya digunakan untuk sarana hiburan, melainkan juga sebagai alat komunikasi kerjasama dan mencari informasi akademik. Nah, pada latar belakang di sini, yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana alat komunikasi, kerjasama, dan mencari informasi akademik. Selanjutnya ada media sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi kerjasama dan mencari informasi akademik. Selanjutnya di sini ada dampak positif dan negatif media sosial. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memiliki efek yang negatif seperti gangguan konsentrasi, kurangnya produktivitas, dan bahkan masalah kesehatan mental. Lalu di sini ada penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa, seperti penelitian dari Fatima Azahra dan Nasaruddin Lisa Gabriel Lava, serta penelitian lainnya yang menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa, khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama itu, apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap produktivitas belajar mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara? Lalu, bagaimana tingkat penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Lalu, untuk menganalisis tingkat penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara tentang pengelolaan waktu dan aktivitas di media sosial sehingga dapat meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini ada bab 2, tinjauan pustaka, yang mana pada subbab pertama terdapat definisi media sosial. Nah, di sini ada media sosial sebagai platform interaksi dan komunikasi menurut Finkelstein et al. Pada tahun 2024. Nah, menurut Finkelstein et al. Pada tahun 2024, media sosial adalah platform yang memungkinkan interaksi dan komunikasi yang cepat, namun juga berpotensi menyebabkan adiksi jika tidak digunakan secara bijak. Lalu ada media sosial sebagai media penyebaran informasi akademik menurut Melinda pada tahun 2018. Nah, Melinda pada tahun 2018 juga menjelaskan bahwa media sosial berperan sebagai media penyebaran informasi akademik di kalangan mahasiswa. Secara umum, media sosial dapat didefinisikan sebagai platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi di berbagai informasi dan kolaborasi. Nah, jadi secara umum, media sosial dapat didefinisikan sebagai platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi berbagai informasi dan berkolaborasi. Nah, pada subbab kedua terdapat penggunaan media sosial dalam pendidikan. Yang pertama ada pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik oleh Mendoza et al. Pada tahun 2022. Mendoza et al. Pada tahun 2022 menyatakan bahwa penggunaan media sosial dapat dalam pendidikan memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Lalu, di sini ada pentingnya pemanfaatan media sosial yang bijak oleh Mulani dan Wijaja pada tahun 2022. Nah, Mulani dan Wijaja pada tahun 2022 menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial yang bijak agar tidak
mengganggu prestasi akademik. Lalu ada pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa oleh Bowo et al. Pada tahun 2023. Bowo et al. Pada tahun 2023 mengamati bahwa media sosial khususnya Instagram dapat mempengaruhi hidup mahasiswa yang secara tidak langsung dapat berdampak pada kegiatan akademik. Lalu pada sebab ketiga ada pengaruh media sosial terhadap produktivitas akademik. Pertama ada intensitas penggunaan media sosial oleh Sapitri et al. Pada tahun 2025. Nah, Sapitri et al. Pada tahun 2025 ini mengungkapkan bahwa intensitas penggunaan media sosial dapat berpengaruh pada produktivitas belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada menurut Murwanintias et al. Pada tahun 2024 yang menganalisis pengaruh media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa menggunakan metode decision tree and random forest. Lalu yang terakhir ada menurut Lasmada dan Hoiriyati pada tahun 2025 yang turut mengkonfirmasi adanya dampak penggunaan media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Selanjutnya pada subbab 2.4 ada dampak positif penggunaan media sosial. Nah, yang pertama itu media sosial itu menawarkan berbagai manfaat, salah satunya adalah peningkatan akses terhadap informasi dan sumber belajar. Nah, ada beberapa peneliti yang mengungkapkan pendapat. Yang pertama itu ada Mendoza et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan media sosial itu menawarkan berbagai manfaat, salah satunya adalah peningkatan akses terhadap informasi dan sumber belajar. Kedua itu ada oleh Muskita, media sosial juga memfasilitasi kerjasama dan diskusi antar mahasiswa. Yang terakhir itu ada menurut Asia et al. Pada tahun 2024, selain itu media sosial juga bisa digunakan untuk membangun jejaring profesional dan mencari peluang karir. Itu adalah pendapat oleh Asia et al. Pada tahun 2024. Selanjutnya ada subbab 2.5 yang berisi dampak negatif penggunaan media sosial. Nah, di sisi lain, penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti sosial media overload oleh Putri et al. Pada tahun 2023. Lalu, prokrastinasi akademik juga menjadi salah satu dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu pendapat dari Usuk dan Astuti pada tahun 2022. Nah, yang terakhir itu kecemasan sosial dan ketergantungan media sosial juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa oleh Aska et al. Pada tahun 2018. Selanjutnya pada subbab 2.6 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh media sosial. Nah, pengaruh media sosial terhadap produktivitas akademik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ini ada pendapat oleh Bu Ulolo dan Hulu pada tahun 2025 yang menyatakan bahwa peran media sosial tergantung pada bagaimana media sosial itu digunakan. Lalu yang kedua ada menurut Nurzana pada tahun 2020 yang menemukan bahwa efek media sosial pada kinerja akademik mahasiswa itu berbeda-beda. Lalu yang terakhir ada menurut Asnol dan Taufik pada tahun 2023 yang meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa dengan mempertimbangkan motivasi belajar, manajemen waktu, dan kemampuan mahasiswa untuk mengatur diri sendiri. Nah, ini adalah penjelasan terakhir yaitu bab 3 yang berisi metode penelitian. Yang terdapat 3 subbab. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, Medan. Waktu penelitiannya dilakukan selama bulan Maret hingga April 2025. Lalu ada yang kedua itu subbab 3.2 yang berisi sumber data. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer diperoleh melalui angket atau kuesioner yang nantinya akan disebarkan atau dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Lalu untuk data sekundernya diperoleh dari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian saya ini. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Baiklah, demikian presentasi mini riset dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.